Selamat siang Ibu Tati, apa kabarnya hari ini? Siang juga Ibu Tres, kabar saya baik hari ini. Terima kasih banyak Ibu Tati sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita dalam kegiatan praobservasi hari ini. Jadi Ibu Tati, tujuan saya bertemu Ibu Tati hari ini ingin mengkomunikasikan dan mendiskusikan bersama terkait supervisi yang akan saya lakukan terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti, dengan maksud agar dalam proses coaching nanti Ibu sebagai coaching dapat menggali potensi diri untuk dapat mengembangkan kompetensi coaching Ibu sebagai coach secara berkelanjutan. Kira-kira rencananya bagaimana dengan proses coaching ini? Baik Ibu Tres, terima kasih. Dalam proses coaching besok, saya rencananya besok bersama Ibu Yeni. Di situ skenario-nya adalah saya sebagai coach dan teman saya Ibu Yeni itu sebagai coachee yang mengangkat masalahnya dia. Oh ya, begitu. Jadi dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Tati kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Ibu. Yang pertama, sebagai coach saya harus dapat mendengarkan secara aktif. Yang kedua, saya berusaha untuk kreatif dan berpikir cepat dan fokus. Dan yang ketiga, mendorong ide dari coachee untuk dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oh, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti, bukan begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Baik, Bu. Kira-kira bagian mana yang ingin untuk saya observasi, Bu? Kalau saya, Ibu, ingin melakukan observasi terhadap saya itu untuk semua kompetensi. Tapi saya mengharapkan Ibu lebih fokus mengamati saya di bagian dapat memberdayakan coachee untuk menemukan sendiri solusi dan permasalahannya. Oh, baik, Bu. Jadi bagian yang Ibu ingin saya amati adalah dapat memberdayakan coachee. Jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Menurut saya adanya hubungan baik dan harmonis antara coach dan coachee, sehingga coach dapat memberdayakan dirinya untuk menggali dari coachee dan membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari coachee, berbagi pengalaman secara kreatif, membangun ide yang bertujuan, memaksimalkan potensi coachee terkait tujuan yang ingin dicapai agar memiliki kompetensi lebih dari sebelumnya. Wah, bagus sekali, luar biasa Ibu rencananya. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan dalam proses coaching nanti? Strategi yang akan saya terapkan nanti adalah membangun relasi dan kolaborasi agar dalam proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar. Kalau saya boleh tahu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Yang saya harapkan dengan proses coaching ini yaitu dapat dijadikan sebagai momen untuk saling berefleksi dan saling membantu memberdayakan segala kemampuan yang dimiliki antara saya sebagai coach dan juga teman saya Ibu Yeni sebagai coachee. Dengan demikian akan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolahnya saya, di lingkungan sekolahnya Ibu Yeni, sehingga semua warga sekolah dapat menjalankan perannya masing-masing. Begitu Ibu Des. Oh ya, baik Ibu. Harapan Ibu juga merupakan harapan saya juga. Kapan Ibu berencana melaksanakan proses coaching dengan Ibu Yeni? Rencananya seperti yang sudah saya utarakan tadi itu Bu, besok. Tepatnya itu sekitar jam 8. Baik Ibu. Dalam kegiatan observasi nanti saya akan mencatat hal-hal penting yang saya amati ya Bu, terutama pada
pada bagian yang Ibu ingin untuk saya observasi tadi? Baik Ibu Tres, itu yang saya harapkan. Terakhir Ibu Tati, kapan Ibu Tati punya waktu lagi untuk kita bertemu lagi mendiskusikan tahapan pasca observasi? Menurut saya Ibu Tres, sebaiknya secepatnya. Bila perlu, besok setelah kegiatan coaching kita melakukan pasca observasi. Baik Bu, sepakat. Terima kasih Bu Tati untuk pertemuan hari ini. Semangat Bu, semoga proses coaching Ibu dengan Ibu Yeni dapat berjalan baik dan lancar ya. Semangat lagi, selamat berjuang. Terima kasih Bu, selamat pagi juga. Tati, selamat pagi. Ada Ibu Yeni, selamat pagi juga. Apa kabarnya nih Bu Tati? Selalu sehat dan sangat baik Ibu. Ibu Tati ada waktu kah? Saya mau sharing-sharing sedikit nih dengan Ibu Tati, bisa kah? Oh, kalau pakai Ibu Yeni ya selalu ada waktu. Oke deh, terima kasih. Ada masalah apa Ibu sampai Ibu datang ke sini? Oh, begini Ibu, saya nih bingung. Kemarin tuh ada beberapa teman guru saya yang datang ke saya menyampaikan, mengeluhkan tentang satunya anak wali ini yang namanya Nino. Dia itu jarang sekali masuk kelas, jarang datang ke sekolah tanpa ada keterangan begitu Kak Ibu. Tidak ada laporan dari orang tua juga tidak ada, melalui WA juga tidak ada. Jadi ya dia dianggap apa begitu. Sementara kami punya peraturan di sekolah ini, siswa yang boleh mengikuti ujian itu adalah yang tingkat kehadirannya itu tidak boleh kurang dari 90%. Jadi saya khawatir saya punya anak Nino ini tidak bisa ikut ujian nanti. Oh begitu Ibu Yeni. Iya Ibu. Berarti yang kita mau curhat hari ini, bincang hari ini adalah tentang siswa yang tingkat absennya tinggi. Iya betul sekali. Oke. Terus tujuan Ibu dalam pertemuan kita ini apa tujuan? Iya, maksud saya tuh kita dua ngobrol-ngobrol, tukar saling refleksi, saling tukar pendapat, supaya bagaimana caranya, mungkin Ibu Tati punya pengalaman atau solusi yang baik dalam mengatasi masalah saya ini, supaya saya mau tuh saya punya anak Nino ini nih bisa ikut ujian sama-sama dengan teman-temannya yang lain begitu Ibu. Oh begitu. Kira-kira Ibu sudah pernah menanyakan ke Nino langsung kenapa sampai tingkat absensinya tinggi? Sudah Ibu, saya sudah pernah panggil dia. Hanya waktu saya panggil dia, saya tanya dia tuh Ibu, dia tuh macam diam lama sekali, tidak jawab satu pertanyaan ini. Terus karena saya tanya terus dia, kenapa Nino kau tidak datang, tidak ada kabar, tidak masuk sekolah, itu kenapa? Dia hanya jawab saya bilang, saya sakit Ibu. Hanya begitu saja. Berarti mungkin dia sakit waktu itu. Terus tanggapan Ibu atas jawaban Nino sendiri bagaimana? Itu Ibu yang membuat saya nih perasaan agak tidak tenang tuh karena saya tidak kurang terlalu puas dengan jawaban dia ini, jawaban Nino ini. Saya kurang terlalu puas Ibu untuk jawabannya ini. Berarti Ibu merasa bahwa alasan yang Nino berikan itu belum tepat. Seperti itu Ibu ya. Terus dari masalah yang Nino ini, absensi tinggi ini, kira-kira tingkat angkanya 1 sampai 10 itu kira-kira berada di angka berapa ya? Nino ini nih, kalau saya lihat itu tingkat kehadiran dia itu di angka 5 lah Ibu.
bawah sekali, Bu. Iya, betul sekali. Itu yang membuat saya khawatir. Terus bagaimana Ibu menyikapi masalah ini? Jadi setelah saya panggil dia, terus dia jawab ke saya bilang dia sakit itu, saya terus berpikir saya harus membuat sesuatu yang lain. Karena saya kurang puas dengan jawabannya Nino ini. Jadi saya berpikir saya harus buat sesuatu yang lain, begitu Ibu. Oh begitu. Sesuatu yang lain yang akan Ibu lakukan itu apa? Iya, mungkin begini Ibu. Saya pertama sekali itu saya akan mencek data, mengklarifikasi data absensi di bagian kurikulum. Nah, setelah saya mengetahui data absensinya Nino itu, kemudian saya akan berkomunikasi, membangun komunikasi mungkin dengan teman-temannya Nino untuk cari tahu latar belakangnya Nino bagaimana. Terus juga dengan teman-teman guru saya di sekolah yang mengajar Nino itu di hari Sabtu dan Senin, karena kebetulan Ibu dia itu sering tidak datang tuh di hari Sabtu dan hari Senin. Jadi saya mau bangun komunikasi dengan teman-teman guru yang mengajar di hari Senin dan hari Sabtu itu Ibu. Mungkin itu yang nanti saya akan lakukan. Oh seperti itu Ibu. Iya. Terus setelah mengetahui atau melakukan langkah seperti itu, Ibu sendiri mungkin ada langkah beda, langkah yang lain dari setelah mengecek, apalagi langkah berikutnya? Jadi setelah saya bangun komunikasi dengan teman-temannya Nino, cari tahu dia punya latar belakangnya itu, ternyata Nino itu tinggal di kos Ibu, orang tuanya jauh di kampung. Terus itu yang pertama, teman-temannya tuh mengatakan demikian. Terus yang berikut, saya komunikasi dengan teman-teman guru nih, saya tanya bagaimana toh kalau Nino waktu dia hadir di kelas itu bagaimana. Mereka bilang anak saya Nino ini cukup cerdas Ibu, dalam pembelajaran tuh dia aktif. Terus kalau tugas-tugas diberikan juga dia selalu mengerjakan tugasnya. Jadi hanya kendalanya tuh yang tidak aktif itu Ibu, yang maksudnya yang jarang datang ke sekolah gitu. Jadi anak ini memang sebenarnya pintar, Iya. Bagusnya karena absensinya yang tinggi ini. Benar. Terus menurut Ibu langkah yang lain lagi untuk ini bagaimana? Iya. Setelah saya mengetahui latar belakang Nino, selanjutnya saya akan memanggil Nino, membangun komunikasi dengan Nino. Saya coba membuat segitiga restitusi untuk mengetahui kebutuhan belajar apa yang Nino butuhkan. Kira-kira seperti itu Ibu. Setelah kakak memanggil Nino dan akan membuat segitiga restitusi, itu kakak mencari kebutuhan Nino. Menurut kakak kebutuhan yang dibutuhkan Nino itu seperti apa? Iya, kalau yang saya lihat Ibu, itu kebutuhan akan rasa kasih sayang sepertinya yang Nino sangat butuhkan. Iya. Karena dia tinggal di kos. Iya, benar. Iya. Berikutnya, apakah Ibu yakin dengan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan dapat membuat tingkat kehadiran Nino semakin meningkat? Saya cukup yakin Ibu, karena kan kita sudah belajar segitiga restitusi, dan saya juga pasti akan menempatkan diri saya di posisi manajer, sehingga saya bisa sedikit membangun komunikasi dengan Nino, menggali kembali, menanyakan kembali kebutuhan Nino. Jadi
konsultasi, menanyakan kebutuhannya. Nino bisa rajin datang ke sekolah lah, Ibu, begitu. Oke. Dengan keyakinan Ibu, kira-kira apa ya rencana yang menjadi prioritas Ibu ke depannya untuk Nita? Jadi rencana prioritas saya itu yang paling pertama itu Ibu, itu yang utamanya itu prioritas saya itu pasti saya akan melakukan restitusi, Ibu. Saya harus tahu dulu kebutuhan Nino itu, yang pastinya kebutuhan Nino itu apa, seperti itu, Ibu. Dari kebutuhan itu baru saya tindak lanjut lagi nanti, seperti itu. Oh iya, memang benar dan bagus sekali kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Terus kapan rencana Ibu melakukan segitiga restitusi ini? Karena ini sangat urgent bagi saya, Ibu ya. Jadi besok pasti saya akan cari waktu betul-betul untuk saya bisa buat restitusi dengan Nino. Besok. Ya. Ya, Ibu, karena memang ini urgen dan Iya. sangat baik untuk siswa kita selesaikan secepat mungkin. Iya, betul sekali. Dari beberapa rencana yang Ibu buat tadi, ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan seperti apa? Iya, jadi ukuran keberhasilan saya itu saya berharap nanti setelah saya melakukan restitusi, Nino itu bisa kembali giat bersekolah lagi, Ibu. Sehingga Nino bisa boleh ikut ujian bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, seperti itu. Baik sekali. Dan menurut saya langkah yang Ibu ambil dan rencana-rencana Ibu buat itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan tadi. Apa komitmen Ibu atas persoalan ini? Iya, komitmen saya itu, Ibu, saya akan menjalankan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah Nino yang paling pertama. Kemudian kalau misalnya ada teman-temannya yang lain juga yang ini, saya juga pasti akan menjalankan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah anak wali saya. Itu komitmen saya itu. Oh ya, memang benar Ibu, itu yang bagus dari kegiatan segitiga restitusi itu. Terus menurut Ibu, untuk melaksanakan rencana ini, untuk segitiga restitusi ini, apa yang mungkin Ibu butuhkan dan siapa yang bisa mendukung kegiatan ini? Ya, yang untuk Nino ini, orang-orang yang saya butuhkan itu yang pertama data dulu, dan data ini saya pasti akan bisa dapatkan pasti dari kesiswaan karena mereka punya data lengkap di situ. Ya, jadi dengan teman-teman di kesiswaan, kemudian dengan teman-teman guru, dan dengan Nino sendiri sudah pasti, Ibu. Jadi kami saling berkolaborasi juga dengan teman-temannya Nino. Jadi kami berkolaborasi kerjasama di situ supaya tujuan ini bisa tercapai. Gitu. Oh iya Ibu, oke, ini ide yang Ibu utarakan dari awal sampai sekarang ini itu sudah sangat bagus dan saran saya untuk segera dilakukan. Berikutnya Ibu, apa Ibu bisa menarik kesimpulan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini? Oke, Bu. Jadi kesimpulan kita dua bicara tadi yang saya bisa ambil itu, yang pertama saya akan membangun komunikasi dengan teman-temannya Nino, juga komunikasi dengan Nino. Terus dalam komunikasi itu saya mengidentifikasi kebutuhan belajar Nino. Setelah itu saya melakukan segitiga restitusi, memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, dan kemudian saya akan bekerja sama, kolaborasi untuk mencapai tujuan itu. Saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman guru, dengan kesiswaan, dengan Nino sendiri, dengan teman-temannya Nino, supaya kedepannya goal kami ini supaya Nino bisa ikut ujian itu bisa berhasil gitu.
luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Solusi banyak, yang Bu Tati. Ibu berikan sendiri ini sangat luar biasa. Ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, saya bisa memberikan solusi ini karena Ibu Tati juga. Ya. Kita akan membangun kerjasama, Komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. kolaborasi yang Iya. baik. Jadi perasaan saya sekarang tuh lega, Ibu Tati, lega sekali. Karena terus terang beberapa hari ini dari yang kemarin yang saya punya teman sampaikan ke saya itu tentang saya punya anak Nino ini, saya kesian dengan Nino tuh Kak Ibu. Jadi saya perasaan tuh tidak tenang. Nah setelah saya omong-omong dengan Ibu Tati ini, sekarang saya sudah rasa lega sekali. Dan saya yakin pasti saya punya anak Nino nanti pasti bisa ikut ujian. Amin Ibu. Dan juga dengan Ibu berkomunikasi dengan saya itu menjadi pembelajaran juga untuk saya. Dan kita akan terapkan sendiri. Iya. Baik Ibu Tati, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga. Selamat Kakakku pagi, saya. semangat pagi. Semangat pagi, salam dan bahagia. Selamat ya Ibu Tati sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Yeni tadi. Bagaimana perasaan setelah melakukan proses coaching? Terima kasih Ibu. Saya sangat senang karena kami melakukan proses coaching ini secara baik dan menyenangkan. Oh ya, bagaimana Ibu menilai sendiri performance dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan baik. Dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibu Yeni dan memandu dirinya untuk menemukan solusi sendiri untuk masalah. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian karena saya merasa bahwa dalam proses coaching tadi saya bisa memperdayakan coaching yaitu Ibu Yeni sendiri untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Saya juga mendengarkan secara aktif serta kreatif dalam berpikir serta cepat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Ya, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Ibu Tre, silakan. Dengan senang hati saya terima. Baik, Ibu Tati, setelah proses pengamatan saya tadi, ketika Ibu bersama Ibu Yeni melakukan proses coaching, saya melihat prosesnya sudah bagus dan sesuai dengan alur Tirta. Jadi luar biasa, kita terus kembangkan itu. Baik Ibu Tre, terima kasih banyak. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan pengamatan saya tadi? Terima kasih Ibu Tres. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti proses coaching yang sudah saya lakukan. Dengan proses dengan masukan dari Ibu, hasil pengamatan Ibu, saya bisa melakukan kegiatan coaching ini selanjutnya bukan hanya dengan teman-teman lain tapi juga dengan rekan-rekan guru saya di sekolah, sehingga bisa menimbulkan budaya positif di sekolah dan bisa mendapatkan solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahan di sekolah. Oh baik, berarti itu merupakan tindak lanjut dari Ibu Tati ya? Betul sekali. Oh baik sekali. Ya Ibu Tati, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa harapan Ibu ke depannya? Seperti apa? Harapan saya ke depannya yaitu saya bisa menjadi coach yang baik bagi teman-teman, dengan lebih mementingkan mendengarkan, menjadi pendengar yang baik dari teman saya yang mempunyai masalah dan bisa menyelesaikan masalah teman tersebut. Ya luar biasa Ibu Tati, terus kembangkan dan semangat berbaik Ibu Tati, tetap semangat dan lanjutkan proses coachingnya di sekolah bersama rekan-rekannya. Semoga berhasil dan tetap semangat berbaginya. Baik. Selamat sore Ibu Tati. Baik Ibu Tres, terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak,